Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masuki bulan Syawal 1444 Hijriah ini, setelah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menjadikan Ramadan sebagai bulan yang penuh hikmah, pembelajaran bagi diri kita semuanya. Bagaimana di bulan Syawal ini kita harus menjaga dan merawat THR kita serta BPJS kita yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. THR yang harus kita jaga adalah ketakwaan, takwa hasil Ramadan. Karena kalau kita bisa menjaga takwa kita hasil Ramadan, maka insya Allah Allah akan berikan BPJS itu langsung kepada kita, yaitu bukti penting tentang jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, maka bukan hanya BPJS, tapi juga kita mendapatkan sertifikat untuk bebas dari narkoba, yaitu nara khalidina fiha abada. Mudah-mudahan semangat Ramadan ini menjadikan kita sebagai insan yang senantiasa bertakwa kepada Allah, berbakti kepada Allah, taat menjalankan perintah-perintah Allah, dan senantiasa kita dapat menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah ta'ala, ada sebuah peristiwa di zaman Rasulullah ketika seorang muslim yang bernama Tu'mah melakukan aktivitas perbuatan tercela, dan itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran merekam peristiwa itu, lalu kemudian memberikan pelajaran-pelajaran hikmah di dalam beberapa ayat di surah An-Nisa, itu untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita bahwasanya menjadi seorang muslim itu berat. Tidak cukup hanya dengan bersyahadat, tidak cukup hanya berislam secara formal, tapi Islam menuntut kita untuk secara sadar, secara bertanggung jawab melaksanakan komitmen syahadat kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diwujudkan dalam tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah sikap jujur, sikap amanah, bertanggung jawab. Apa yang dilakukan oleh seorang muslim yang bernama Tu'mah? Dia melakukan pencurian
dan hasil barang curiannya itu dia sembunyikan di rumah seorang Yahudi yang ada di kota Madinah. Lalu kemudian dia membuat jejak seolah-olah barang curian itu memang betul adalah dilakukan, pencurian itu dilakukan oleh orang Yahudi. Ini peristiwa yang sangat memalukan. Setelah ditemukan barang yang hilang, satu karung gandum hilang dari Baitul Mal. Kemudian ada petunjuk sekira-kiranya kurang lebih ada 2 alat bukti. Kalau kita pakai bahasa KPK zaman sekarang, ada 2 alat bukti menunjukkan arah bahwasanya barang curian itu ditemukan di rumah seorang Yahudi. Maka orang akan berpikir, aparat penegak hukum akan berpikir bahwa pelakunya adalah si pemilik rumah itu. Sehingga untuk menutupi kekejiannya, menutupi jejak kejahatannya, dia bahkan melemparkan kesalahan dan tanggung jawab atas tindakan pencurian itu kepada orang lain. Ketika kerabat keluarga besar daripada Tu'mah ini meminta kepada Nabi SAW agar membela seorang muslim dan menghukum tetangganya yang beragama Yahudi, Nabi SAW hampir terpengaruh karena memang memiliki 2 alat bukti. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, bahkan bukan hanya 1, rangkaian ayat mulai dari ayat 105 di pojok paling bawah surah Ali Imran halaman 95 kalau saudara buka di dalam mushaf, sampai melewati 1 halaman, 1 muka di halaman 96, dan diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang oknum yang beragama Islam, yang hampir saja menyeret dan menjerumuskan Rasulullah SAW untuk memutuskan perkara dengan keputusan yang zalim, dengan keputusan yang keliru, tentu ini adalah perbuatan yang sangat jahat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi juga manusia, Nabi juga seorang hakim, seorang qadhi yang beristihad memutuskan perkara. Kalau seorang hakim memutuskan 2 alat sesuai dengan 2 alat bukti minimal, tentu tidak ada yang salah dengan keputusan hakim itu. Tetapi kalau ada oknum yang menyebabkan merekayasa 2 alat bukti itu sehingga menjatuhkan keputusan yang salah, menghukum pihak yang tidak bersalah dan membebaskan orang yang jelas-jelas sebenarnya itu bersalah, maka ini adalah sebuah perbuatan nista yang tercela dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat 105 surah An-Nisa yang melarang kita untuk membela pengkhianat walaupun dia dari golongan kita. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Nabi Muhammad dengan hak, dengan kebenaran yang tidak bisa diragukan. Agar apa? Litahkuma bainan nasi bima arakallah, agar engkau menghukumi, memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu.
Tetapi tidak cukup seorang hakim, apalagi seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, menghukumi berdasarkan alat bukti. Tetapi Allah selamatkan Nabi SAW dari kesesatan pengadilan. Sebab ada banyak pengadilan yang melahirkan keputusan yang sesat, itu disebut dengan pengadilan sesat. Nabi sebagai pengadil, Nabi sebagai hakim, tidak boleh terjerumus kepada pengadilan yang sesat, keputusan hukum yang menyesatkan, menghukum orang yang tidak bersalah dan membebaskan orang yang jelas-jelas bersalah. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ujung ayat 105, wala takun lil khainina khasima, dibongkarlah siapa pelaku kejahatan yang sebenarnya. Maka Allah katakan, janganlah engkau wahai Muhammad menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini harus menjadi cermin pelajaran bagi kita semua. Berapa banyak orang yang mengaku muslim tapi perilakunya berkhianat. Berkhianat merekayasa hukum. Berkhianat menjerumuskan orang lain, melemparkan kesalahan, kejahatan kepada pihak lain agar dia terbebas dari jeratan hukum. Ini harus menjadi pelajaran kepada kita bahwa Islam itu bukan hanya mengatur soal-soal ubudiyah, soal-soal akidah, rukun iman dan rukun Islam yang wajib untuk kita percayai, tapi rukun iman dan rukun Islam itu harus kita jiwai, harus kita wujudkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bersosial, dalam bermuamalah. Kita harus mencerminkan nilai-nilai Islam. Jangan kita pandai mengaku diri kita sebagai muslim tapi perilaku kita khianat. Jangan pandai kita mengaku sebagai orang beriman tapi perilaku kita curang dan zalim. Jangan sampai kita menyatakan diri sebagai umat Rasulullah tetapi berapa banyak yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, merugikan keuangan negara, merugikan bangsa dan negara untuk memperkaya diri, memperkaya kelompok, bahkan memperkaya golongannya. Lalu kemudian kita dengan mudahnya kita menyatakan bahwa kami ini adalah orang-orang Islam. Masyaallah muslimin makan Allah Subhanahu wa taala. Maka Idul Fitri mengajarkan kepada kita harus kembali kepada fitrah tauhid kepada Allah. Ramadan mengajarkan kita agar kita berperilaku jujur, berperilaku amanah dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan makanan dan minuman yang halal. Kita tinggalkan hubungan suami istri yang halal hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebulan penuh. Kita diajarkan, kita dididik, kita diajarkan untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Bukan hanya menjalankan perintah Allah, kutiba alaikumusiyam, tapi juga kita diajarkan langsung dengan ujian praktek lapangan bagaimana kita meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kecurangan, meninggalkan segala bentuk kezaliman, segala bentuk tindakan koruptif yang merugikan diri, merugikan keluarga, merugikan bangsa dan negara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah mari kita kembali kepada fitrah kesucian diri kita sebagai hamba Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Agama Islam ini adalah agama fitrah, agama yang mengajarkan kita untuk tunduk dan patuh kepada aturan-aturan syariat Allah. Dan bagaimana Allah memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan, penyucian jiwa kepada kita kaum muslimin pasca Ramadan. Penyucian jiwa bukan hanya kita lakukan di bulan Ramadan hanya untuk mendapatkan BPJS dari Allah,
hanya untuk kita mendapatkan sertifikat bebas narkoba, nar khalidina fiha abada. Tetapi kita harus menjaga dan merawat takwa hasil Ramadan kita ini dengan penyucian jiwa di sepanjang bulan setelah bulan suci Ramadan. Di ayat-ayat inilah, dari ayat 105 sampai 114, Allah mendidik jiwa kita, menyucikan jiwa kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah. Wastaghfirillah, Nabi saja diperintahkan Allah untuk mohon ampun kepada Allah. Istighfarlah kamu wahai Muhammad. Pemimpin, Pak, pemimpin yang dijaga oleh Allah, maksum, suci, dunia akhirat jaminannya surga untuk baginda Rasulullah. Allah menegur pemimpin besar ini dengan apa? Minta ampunlah kamu wahai Muhammad kepada Allah. Bagaimana kita? Bagaimana pemimpin-pemimpin kita? Apakah punya dia rasa takut kepada Allah? Berapa banyak kita berkhianat, berapa banyak kita berbuat curang, berbuat zalim, tapi tidak ada sedikit pun rasa malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggan diri kita untuk mengakui kesalahan dan kekhilafan kita. Segan diri kita untuk beristighfar kepada Allah. Istighfar hanya di mulut, hanya basa-basi, tapi kemudian kita ulangi terus menerus seperti itu. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Bukan hanya diminta untuk istighfar kepada Allah. Ini seorang pemimpin besar, pemimpin yang kita cintai, pemimpin yang terbebas dari segala khilaf dan dosa. Baru sekedar ada kecenderungan terpengaruh oleh dua alat bukti yang direkayasa itu, Allah sudah tegur Nabi Muhammad, Pak. Wastaghfirillah, mohon ampunlah kamu pada Allah. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Dilanjutkan lagi dengan pendidikan Rabbaniyah. Wahai Muhammad, jangan kau berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati agama ini, karena mereka telah mengkhianati diri mereka sendiri. Dan Allah tidak suka, Allah membenci orang-orang yang suka berkhianat, khawanan athima, dan bergelimang dosa. Maka kita umat Rasulullah SAW ini harus benci kepada perbuatan khianat, harus benci kepada perbuatan dosa. Bahkan saudara, kalau kita terpaksa makan makanan yang haram, ya, nggak ada makanan di tengah hutan, ya, kita dalam kondisi krisis, tidak ada makanan yang halal, kita terpaksa dibolehkan makan makanan yang haram, apakah itu makan bangkai, makan daging babi dan sebagainya, itu saja Allah meminta kita, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Boleh kita makan makanan yang haram dalam keadaan darurat satu. Kalau tidak darurat, tidak ada izin dari Allah. Yang kedua, ghaira baghin, nggak boleh kita senang makan bangkai, makan babi dalam keadaan darurat. Nggak boleh kita kepengen aja nggak boleh. Ini karena terpaksa. Tidak boleh kita mencintai sesuatu yang haram, itu nggak boleh. Ghaira baghin, tidak boleh Anda punya rasa keinginan, itu nggak boleh. Wala adin, jangan juga melampaui batas. Mumpung lagi darurat, ternyata makan daging babi itu enak, dibawa bekal dia buat besok, nggak boleh. Ya. Makan secukupnya hanya untuk menyambung hidup sampai hari esok. Tidak boleh Anda bawa makanan yang haram itu pulang ke rumah lalu dibagikan kepada orang-orang lain. Itu prinsip dalam Islam. Ghaira baghin wala adin. Gak boleh terhadap kemaksiatan, terhadap perbuatan dosa, tidak boleh kita senang. Kita harus benci. Itulah prinsip hidup seorang muslim. Dimanapun kita berada, kita harus berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariat Islam ini, saudara. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Perbuatan orang-orang yang suka berkhianat ini, kata Allah, dibongkar di dalam Al-Quran. Mereka suka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak malu-malu dan tidak mau bersembunyi dari Allah. Dia lemparkan kesalahan itu, membuat mencuri, diletakkan barang curiannya di rumah orang lain supaya mendapatkan hukuman yang berat. Dia malu kalau ketahuan berbuat curang, berbuat nista, pencurian. Tapi dia tidak malu kepada Allah yang menyaksikan perbuatannya itu. Tidak malu kepada Raqib dan Atid
yang senantiasa mencatat amal perbuatannya, apakah baik apakah buruk. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah memberikan tarbiyah, pendidikan ruhiyah, pendidikan penyucian jiwa spiritual. May ya'mal su'an aw yazlim nafsah. Siapa orang yang mengerjakan keburukan atau menzalimi dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia mau memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima. Seperti Nabi SAW hampir berbuat zalim, tapi kemudian dia memohon ampun kepada Allah Jalla Jalalu Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Syaratnya kita harus segera melepaskan diri dari perbuatan jahat, perbuatan dosa itu. Kita menyadari tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mau memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi sebaliknya, wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima wa may yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Kalau tidak ada lagi kendali spiritual, kalau tidak ada lagi kendali iman dan takwa di dalam diri seorang hamba Allah yang mengaku sebagai muslim, maka Allah mengingatkan dan menegur siapa yang melakukan perbuatan dosa, maka perbuatan dosa itu akan kembali untuk keburukan dirinya. Siapa yang mengerjakan perbuatan yang salah atau perbuatan dosa, kemudian dia lemparkan kesalahan itu kepada orang lain, thumma yarmi bihi bari'an, lalu kemudian dia merasa sudah bebas dari hukuman, dari jeratan, dari tuntutan dan sanksi, maka sungguh orang itu, kata Allah, telah berbuat buhtanan, kedustaan yang luar biasa, wa itsman mubina, dan dosa yang sangat besar. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukupkah ayat-ayat ini menyadarkan kepada kita bahwa kita pasca Idul Fitri, setelah kita beribadah bulan suci Ramadan, kita harus terus-menerus menyucikan jiwa kita, membersihkan akal fikiran kita, mengembalikan jiwa kita kepada jiwa tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh kepada syariatnya. Maka setelah Ramadan ini, mari kita jaga hasil takwa yang ditempa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita senantiasa memberikan pencerahan spiritual, memberikan kepada kita kekuatan iman dan takwa menjalani kehidupan kita yang banyak sekali tantangan dan ujiannya, godaan-godaan, rayuan-rayuan iblis untuk senantiasa menjerumuskan kita, memasukkan kita ke dalam neraka dan ke dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat. Wassalatu wassalamu ala asyrafis sadat nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal qurbat. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wardallahu an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salam. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan,
yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.